Halo, selamat malam. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat diperkenankan untuk kembali lagi bertemu lewat udara ya. Setelah 1 minggu pertemuan terakhir yang mengalami gangguan teknis. Oke, malam ini sudah saya rekam ya pembicaraan kita, materi kita malam ini kita sudah rekam. Silahkan masing-masing sudah mulai bisa konsentrasi ya. Saya langsung saja ya. Materi malam ini adalah bisnis dan lingkungannya ya. Nah, di buku Anda ya, di modul yang Anda pegang gitu ya. Jika Anda lihat ya pada halaman-halaman awal ya, itu ada namanya kita sebut peta kompetensi ya, peta ya. Jadi setiap mata kuliah, mata pelajaran apapun itu ya, baik mulai tingkat SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, itu ada namanya peta kompetensi. Jadi tujuan yang akan dicapai gitu ya. Terus kemudian apa saja yang akan dilakukan, yang akan dipelajari di mata kuliah tersebut. Nah, peta kompetensi kita pada malam ini adalah seperti yang bisa Anda lihat di sini gitu ya. Saya rubah ke versi webinar coba ya. Oke. Nah, lebih jelas ya. Nah, di yang pertama gitu ya, setelah mengikuti materi pengantar bisnis ya, ini diharapkan semua mahasiswa yang mengikuti ya, itu mampu menjelaskan prinsip-prinsip dan konsep yang meliputi bidang sumber daya manusia, pemasaran, operasi dan keuangan ya dalam menghadapi lingkungan dan praktik bisnis sekarang dan masa yang akan datang. Oke. Saya tes lagi ya. Suara dan gambar jelas terdengar ya. Halo, jelas. Oke. Oke, cukup ya. Nah, peta yang Anda pelajari gitu ya, yang akan kita pelajari itu ya, kalau Anda lihat di buku Anda itu di modul, nah itu dimulai dari yang pertama gitu ya. Yang pertama itu yang ini, ya, apa namanya? Nah yang ini nih, ya, ini yang pertama. Artinya kita mulai dari menjelaskan nomor 1 dulu, bisnis dan lingkungannya, kemudian baru masuk ke bentuk-bentuk badan usaha, proses manajemen dan kewirausahaan. Nah, ketika materi 1 dan 2 ini sudah kita pelajari atau sudah kita bahas gitu ya, baru di sini ada 3, 4, 5 sampai 9. Artinya kita bisa ketika ini 2 ini sudah mulai selesai, materi 3 sampai 9 itu kita bisa switch mana yang kira-kira kita anggap lebih lebih kita penting untuk kita pelajari lebih awal ya. Nah, halo, ini audio musiknya terlalu keras. Audionya siapa ya? Suaranya ya terlalu keras ya. Oke. Musiknya siapa ya? Halo, saya tidak nyalain musik. Mungkin ada ini ya, ada rooming ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau semuanya dengarkan musik berarti oke, tidak ada ya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Berarti di tempat Anda. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Nah, ketika kita sudah 1 2 ini masuk, baru kita bisa memilih ya, mana yang akan kita pelajari lebih dahulu. 3 sampai 9 ini ya. Karena
prinsip dasarnya di sini gitu ya. Ketika ini bisa bisa digabung atau bisa misalkan 7 dulu atau 5 dulu itu bisa. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, itu petanya. Ya. Nah, nah kemudian eh, modul satu ya. Modul satu ini terdiri dari 3 kegiatan belajar ya. Ya, jadi kalau kita uh, body structure-nya ya atau strukturnya buku ini modul ini ada modul kegiatan belajar satu, kemudian belajar 2, kegiatan belajar 3. Ya, jadi setiap modul yang dibuat oleh UT Universitas Terbuka itu prinsipnya sama. Ya, yang beda itu materinya, ya, materi dan mata kuliahnya beda. Nah, bentuk dan isinya sama, strukturnya. Ya, ada kegiatan belajar satu, kemudian belajar 2, belajar 3. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian di setiap modul apapun ya, itu pasti ada tujuan ya. Jadi pencapaian ya, pencapaian yang ingin diharapkan kita mengerti gitu ya. Nah, yang pertama secara khusus ya, secara khusus artinya Anda minimal diharapkan mampu yang pertama itu ya menyebutkan pengertian bisnis dan tujuannya gitu loh. Nah, itu paling gampang gitu ya. Misalnya kalau Anda mau ke rumah makan, berarti Anda harus tahu gitu loh. Anda mau makan apa, dan setelah makan itu Anda bisa menjelaskan tadi itu Anda makan apa di restoran tersebut gitu. Ya, kalau Anda makan di restoran kemudian Anda tidak menjelaskan tadi ada makan apa, artinya Anda tidak melakukan apa-apa gitu ya. Nah, sama ketika kita belajar mata kuliah apapun ya, maka ketika nanti selesai dievaluasi ditanya gitu ya. Artinya evaluasi itu ditanya. Tadi belajar apa gitu. Maka otomatis Anda harus bisa menjelaskan. Kalau Anda tadi belajar bisnis, pengertian bisnis, maka diharapkan bisa mengerti tujuannya, bisa mengerti penjelasannya. Oke. Nah, kemudian ilustrasinya pun sama gitu. Menjelaskan berbagai faktor lingkungan. Ya. Nah, kalau kita analogikan tadi dengan restoran, rumah makan, maka menjelaskan apa saja gitu ya, apa saja yang ada di dalam makanan tersebut. Ya. Kemudian perkembangan situasi bisnis mendatang beserta peluang dan tantangannya, faktor-faktor produksi, ya, sistem ekonomi, tipe. Ya, ini saya percepat saja yang ini. Tingkat persaingan, identifikasi perilaku etik dan tidak etik, ya. Ini menarik mengenai yang etik dan tidak etik ini ya. Karena menyangkut ke apa namanya kearifan lah bahasanya itu kearifan lokal gitu ya. Kearifan lokal itu artinya etika di satu tempat belum tentu sama di tempat lain gitu ya. Nah, menjelaskan tanggung jawab sosial dan perusahaan terhadap stakeholder. Kemudian terakhir, tahapan yang perlu diperhatikan perusahaan untuk mengimplementasi program tanggung jawab sosial. Nah, ini tujuannya gitu ya. Jadi, sekali lagi, apapun yang Anda pelajari di setiap mata kuliah pasti ada tujuan. Nah, ketika tujuan itu sudah dijabarkan, kemudian Anda dievaluasi, diharapkan Anda bisa. Oke, saya lanjut ya. Nah, kita masuk ke kegiatan belajar satu. Nah, ini ringan sekali gitu ya. Dan bahkan Anda pun sebenarnya sudah tahu gitu ya, sudah paham, bahkan sudah termasuk di dalamnya, artinya sudah terjun gitu ya di dalam praktik bisnis ya. Nah, oke, tapi kita perlu merefresh ya, kita perlu menyamakan konsep kita mengenai bisnis. Nah, yang pertama pengertian bisnis secara terminologis ya. Terminolog itu artinya secara arti gitu ya, secara arti bisnis merupakan sebuah kegiatan atau usaha. Ya. Ya, bisnis merupakan sebuah kegiatan atau usaha. Jadi bisnis bukan berarti sifatnya apa namanya kalau dari konotasi ini, dari terminologi ini
bukan melulu, artinya bukan selalu berhubungan dengan uang gitu loh. Kalau menurut ini kegiatan, misalkan gini, kegiatan menghubungkan teman dengan teman lain. Ya, ya kalau kita pakai terus ini kan masuk nih kegiatan. Ya, nah jadi menghubungkan teman dengan teman lain, artinya walaupun bukan tujuannya profit gitu ya, itu merupakan masuk ke kategori bisnis kegiatan. Ya, tetapi yang maksud di sini, terminologi di sini, bisnis ini adalah umumnya ya kegiatan yang endingnya atau akhir tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan atau ada income masuk gitu ya, pendapatan masuk eh, ke kita yang melakukannya. Kemudian aktivitas terpadu ya. Nah, aktivitas terpadu yang meliputi pertukaran barang ya, ada jasa atau uang yang dilakukan oleh kedua pihak, lebih dengan maksud memperoleh manfaat atau keuntungan. Nah ini, jadi barter, kalau orang zaman dulu itu barter ya, barter buah dengan ikan ya, pakaian dengan dengan buah-buahan atau dengan makanan lainnya gitu ya, gula dengan garam itu pertukaran ya. Kemudian jasa, misalkan kita potong rambut, kita kita menjadi guide turis gitu ya, guide atau pengantar rekreasi di tempat pengantar turis ya, itu jasa. Kemudian ketika selesai melakukan aktivitas tersebut kita dapat uang gitu ya. Nah, artinya si pengguna jasa kita memperoleh manfaat karena sudah ditemani oleh kita ya. Sedangkan kita mendapat uang karena sudah memberikan penjelasan dan mendampinginya selama perjalanan wisata. Nah, kemudian proses sosial ya. Nah, yang dilakukan oleh setiap individu ataupun kelompok melalui proses penciptaan ya atau pertukaran keinginan akan suatu produk tertentu yang memiliki nilai atau memperoleh manfaat atau keuntungan. Nah, ini juga nih kata kuncinya di sini. Proses sosial, proses penciptaan, kreasi, ya, inovasi. Ya. Nah, misalkan gini, kita membuat kalau di Taiwan ini orang itu senangnya makan dengan sumpit gitu ya, orang Taiwan. Nah, kita membuat kreasi sumpit, misalkan sumpit batik gitu ya. Sumpit batik itu artinya bagian kepalanya saja yang kita pegang itu ada batiknya, tapi bawahnya bisa digunakan gitu ya sebagai souvenir. Nah, artinya kita menciptakan melakukan kegiatan kreasi atau penciptaan ya. Kemudian kita pasarkan gitu ya. Nah, terjadi pertukaran ketika kita pasarkan, ada orang yang membeli, ada orang yang tertarik ya. Artinya kayu yang tadi biasanya kita pakai untuk misalkan untuk untuk makan saja gitu ya, karena ada logo batiknya gitu ya, batik Indonesia misalkan, batik Semarang, batik Jogja. Nah, itu ternyata nilai jualnya bertambah gitu ya. Jadi nilainya itu bertambah, bahasa ekonominya value added gitu ya, nilai tambah. Nilai tambahnya berubah. Tadinya hanya habiskan harganya 100, ketika jadi souvenir harganya misalkan 150. Nah, artinya ada proses yang terjadi di situ. Oke. Nah, itu pengertiannya. Jadi kegiatan pertukaran barang jasa yang dilakukan oleh pihak atau lebih dengan maksud memperoleh manfaat atau keuntungan ya. Artinya gampangnya itu pertukaran barang atau jasa di mana kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Yang satu diuntungkan oleh uang, yang satu lagi diuntungkan oleh manfaat atas barang tersebut. Oke, saya lanjut ya.
jangan lupa sebelum saya lanjutkan ya, eh, kalau mau masuk yang baru terlambat nih, diingetin temennya. Sekali lagi, jangan sampai nanti ada iklan lewat. Oke, oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Oke, nah, nanti tadi sudah saya singgung di awal. Eh, Kehidupan nenek moyang kita, gitu ya. Artinya sebelum ya, sebelum era kita sampai hari ini, gitu ya. Kalau sejarah itu kan artinya sejarah itu identik dengan masa lalu ya. Jadi Anda akan menjadi sejarah bagi anak cucu Anda, gitu ya. Cucu lah minimal. Ya, sejarah orang tua dan kakek saya, gitu kan. Nah, sejarah orang-orang atau nenek moyang kita zaman-zaman dulu, gitu ya. Eh, ini juga sama, gitu ya. Eh, Kalau dulu tadi saya singgung ada proses barter, ya, buah dengan buah, gitu ya. Yang satu punya pisang, satu punya singkong, kemudian saling terjadi tukar. Kemudian zaman berganti, ya. Sekarang kita bawanya alat tukar. Nah, alat tukarnya namanya uang. Nah, ini menarik di sini ya. Yang menarik ini yang saya kasih warna merah nih, menarik nih. Eh, Kehidupan manusia dan lingkungannya dalam memenuhi keinginan, ya, keinginan yang tidak terbatas dengan sumber-sumber yang terbatas. Artinya keinginan setiap manusia, saya, Anda, gitu ya, pria, wanita, apapun jenis kelaminnya itu sangat tidak terbatas. Ya, misalkan keinginan itu saya pengen punya pesawat, gitu ya, tapi ternyata sumber daya keuangan saya terbatas, saya tidak bisa beli. Ya, saya bisa beli pesawat, tapi hanya bisa beli sahamnya saja. Oke, nah jadi kalau sumber-sumber terbatas, sumber daya kita terbatas, sumber keuangan kita, sumber daya ya, sumber-sumber itu ada sumber daya keuangan, finansial gitu ya, ekonomi itu terbatas, maka kita tidak bisa memenuhi keinginan kita semua gitu. Pingin tiap hari jalan-jalan terus gitu ya, tidak usah kerja gitu ya. Nah, ternyata uangnya tidak cukup gitu ya. Maka eh, keinginan tadinya pengen jalan-jalan terus bisa diminimalisir, dikurangi. Jadi sebulan sekali, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Atau bahkan setahun sekali ketika terjadi hari raya keagamaan, misalkan Lebaran gitu ya, atau Natalan. Nah, eh, tetapi semua ini gitu ya. Ya tadi saya ilustrasikan zaman pra purbakala gitu ya. Barter, zaman nenek moyang kita juga masih ada barter, kemudian berubah. Tadinya barter sekarang jadi uang. Nah, kemudian berubah lagi. Alat pembayarannya tadinya orang bawa uang cash, sekarang bawa kartu, hanya bawa kartu gitu ya. Jadi tidak kemana-mana, tidak bawa uang, tinggal kalau sama dengan yang Anda lakukan nih. Kalau naik kereta api, naik bis itu hanya tapping gitu ya. Tapping. Jadi fleksibel gitu ya. Anda dapat bisa naik kereta, naik bis hanya dengan bermodalkan tapping. Dengan catatan ada depositnya. Oke. Nah, perkembangan selanjutnya gitu ya. Berbisnis ternyata tidak hanya untuk profit gitu ya. Anda kalau tadi tujuan awalnya adalah pertukaran untuk mendapatkan uang atau manfaat, ternyata eh, menjaga kelangsungan. Halo, ini ada yang masuk, Mbak Pani Puspita. Yang lain bisa dengar suara saya tidak? Halo, bisa ya? Oke. Coba Mbak Pani di itu dulu apa namanya settingannya coba. Volumenya mungkin dimatikan tadi. Ya. Karena sini semuanya saya tidak apa saya unmute berarti di komputernya coba ya. Oke, saya lanjut ya. eh Materi ini sudah saya rekam tadi ya, nanti kalau yang memang tidak bisa dengar coba nanti kita lihat di rekamannya. Oke, saya lanjut. Nah,
menjaga kelangsungan hidup, sumber daya alam, dan lingkungan sosial. Nah, bagaimana maksudnya ini gitu ya? Nah, jadi eh, ketika orang butuh banyak sumpit, maka akan banyak pohon. Nah, ketika konotasi pohon adalah hutan gitu, maka akan banyak hutan yang ditebang gitu. Nah, bagaimana bisnis tetap jalan tapi sumber daya alam sama lingkungan sosialnya itu terjaga gitu ya? Maka dibuatlah aturan gitu. Anda boleh berbisnis tapi eh, harus ada gitu ya dana sosial misalkan. Dana sosial untuk apa? Untuk menanam kembali pohon yang sudah ditebang tadi gitu. Reboisasi, penghijauan harus dilakukan juga gitu ya. Tidak boleh hantam kromo, tebang semua gitu. Makanya harus ada feedback dari yang kita lakukan tadi gitu ya. Jadi reboisasi dilakukan ya. Kemudian ada peraturan lagi misalkan hanya pohon yang sudah lebih dari 10 tahun yang boleh tebang gitu. Nah, jadi pemerintah dalam hal ini dan beberapa lembaga non pemerintah juga menjaga itu. Nah, ini. Nah, kemudian tantangan nih. Ya. Tantangannya bukan saja persaingan bisnis, tapi organisasi internasional dan pemerintah. Ya. Kalau persaingan bisnis artinya bisnis merek A dengan merek B gitu ya, produk A dengan produk B itu saling kompetitif gitu ya, saling berhadap-hadapan gitu ya. Itu bisnis to bisnis. Nah, tetapi tantangan lainnya adalah ya organisasi internasional, NGO ya, National Government Organization. Nah, kenapa organisasi internasional itu merupakan tantangan gitu ya? Karena tadi umat manusia semakin banyak, ya, ketersediaan lahan sedikit, ya, kan bumi manusia itu terbatas tadi ya, tapi keinginan manusianya banyak. Nah, sekarang penduduk dunia saja gitu ya, menurut data gitu ya, itu sudah hampir 7,5 miliar gitu ya, lebih mungkin ya. Nah, sedangkan ketersediaan sumber daya terbatas gitu ya. Nah, bagaimana menjaga alam ini tetap sejahtera? Maka organisasi internasional dan pemerintah membuat aturan gitu loh. Bisnis tidak boleh merugikan orang lain gitu loh. Tidak boleh merugikan negara lain gitu ya. Sehingga kita sering melihat gitu ya, kalau mau ekspor itu artinya kita ngirim barang ke luar negeri ya. Nah, itu ada peraturan. Misalkan tidak boleh banyak pestisida gitu ya. Tidak boleh, kan yang sekarang baru-baru ini adalah lalat gitu ya. Tidak boleh kebanyakan dijangkiti lalat gitu. Nah, itu aturan gitu lah. Jadi kalau sampai produk kita terjangkiti lalat, misalkan kebanyakan pestisida, kita tidak diterima gitu produknya. Akhirnya petani tidak bisa menjual. Ketika petani tidak bisa menjual, anak istri di rumah tidak bisa makan gitu ya, karena tidak ada pemasukan. Oke. Oke, masih masih ada yang tidak bisa mendengar? Oh, sudah. Oke, sudah ada ya. Eh, kita sampai setengah 12 masih lama. Ya, jadi nanti ada sesi tanya jawab, sesi pembahasan. Ya, saya lanjut ya. Saya lanjut dulu. Ya. Nah, eh, sebelum saya lanjut, masih ada yang belum dapat modul? Modulnya sudah dapat semua? Sudah? Oke. Belum. Yang belum ada berapa orang ya? Uh, Kalau yang belum ya, saya punya versi PDF ya.
artinya versi digitalnya gitu ya. Kalau mau nanti saya kasih gitu sambil menunggu eh, apa namanya modul Anda datang gitu ya. Oke ya. Yang belum dapat modul nanti setelah sesi kelas ini berakhir, silahkan apa namanya ya, ini apa emailnya ya, emailnya dikirim ke saya, nanti saya forward ke email Anda. Ya, oke, saya lanjutkan. Oke, nah, eh, organisasi bisnis perlu dikelola secara efektif dan efisien. Nah, ini dua kata yang kadang orang suka terbalik gitu ya. Efektif itu apa sih? Efisien apa gitu ya? Ya, eh, tepat guna, tepat hasil gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini penting, titik permulaan dalam manajemen yang efektif adalah menentukan tujuan atau sasaran yang diharapkan. Nah, ini maksudnya begini, eh, ketika Anda sebagai pemilik, owners ya, dari suatu usaha gitu, maka Anda mau bisnis ini tujuannya apa gitu. Tujuannya mau mencari untung. Nah, kalau mau mencari untung, berapa untungnya gitu. Kemudian siapa sasarannya? Sasarannya apa gitu. Bisnis Anda ini ditujukan untuk siapa gitu ya. Nah, jadi yang harus menentukan di awal itu adalah kalau dalam konteks usaha pribadi, bahkan Anda sendiri sebagai manajernya gitu ya. Nah, saya mau bisnis, misalkan bisnis warung, restoran Padang misalkan. Maka yang dibuat adalah tempat, kemudian menunya gitu ya. Kemudian sasarannya siapa? Kalau buka restoran Padang di misalkan di Taiwan misalkan, siapa targetnya? Orang Indonesia kah atau wisatawan asing gitu? Nah, oke. Jadi tujuan yang menentukan itu Anda sebagai pemilik. Kalau perusahaan pribadi. Kalau perusahaannya sudah punya grup, maka manajernya dalam hal ini direkturnya ya. Oke. Nah, eh, nah ini tadi saya katakan, tujuan setiap perusahaan itu berbeda, tergantung visi dan misinya. Ya. Makanya ini hal yang manusia normal ya. Artinya kita dengan teman kita pun visi dan misinya beda gitu ya. Ketika membuka usaha. Nah, kemudian artinya kita tidak perlu khawatir gitu ya, tidak perlu khawatir usaha kita akan dikalahkan orang gitu karena memang eh, normalnya manusia itu berbeda gitu ya. Nah, visinya misalkan setiap visi saya, perusahaan saya ingin menjadi yang terbaik di Taiwan misalkan. Nah, semua orang pasti visinya sama gitu ya. Nah, tapi yang beda adalah bagaimana misi tersebut dilakukan. Nah, ini yang berbeda. Ya. Jadi banyak orang terhenti gitu ya ketika berbisnis hanya di tingkatan ambisi, ya, niat saja, gitu ya. Ambisinya besar, niatnya besar, tapi tidak pernah di action, gitu ya. Nah, ini yang membuat kenapa kita seperti ini terus. Kemudian orang lain sudah maju, kita masih jalan di tempat. Oke, saya lanjut ya. Organisasi bisnis orientasinya laba. Laba itu profit ya, keuntungan, money ya, bahasa kitanya money, uang, gitu ya. Sedangkan organisasi nirlaba lebih berorientasi pada kepentingan umum. Nah, yang disebut nirlaba itu kalau kita lihat ini misalkan yayasan gitu ya, kemudian rumah sakit